Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari bab 7, diambil dari buku Mahir Akuntansi Belajar Cepat Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen ya. Kita melihat ke halaman 81, yaitu di bab 7 analisis biaya, kuantitas, dan laba atau cost, volume, profit analysis ya. Disiapkan dulu bukunya bahwa di bab 7 kita akan mempelajari topik baru ya, yaitu analisis biaya, kuantitas, dan laba, cost, volume, profit analysis ya. Untuk pembahasan dari halaman 81 sampai dengan 85, kalian bisa membaca sendiri dari buku ini. Nah, ikutin penjelasan saya nanti terkait dengan materi ini. Oke, kita masuk dulu ya. Penjelasannya adalah kita bicara tentang cost, volume, profit analysis. Nah, di sini topiknya adalah cost, volume, profit analysis. Cost, volume, profit analysis ini biasanya kalau disingkat sering kita pahami dengan yang disebut dengan CVP analysis. CVP analysis. Nah, apa itu CVP analysis? CVP analysis merupakan suatu analisa yang menggambarkan adanya hubungan antara biaya atau cost ya, biaya atau cost. Nah, terkait dengan volume penjualan ya, volume penjualan. Nah, kalau kita udah ada biaya, volume penjualan, kita tambahkan informasi tentang pricing atau harga, maka kita bisa melakukan analisis terhadap laba atau profit. Nah, oleh karena itu sering disebut dengan CVP analysis ya. Jadi adalah sebuah analisa terkait dengan hubungan biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan. Tentunya harus berbicara juga tentang harga. Oke. Nah, tujuan dari pembahasan CVP ini atau cost volume profit analysis ini ada dua nih tujuan utama. Yang pertama adalah menentukan titik impas. Nah, apa sih titik impas itu? Titik impas itu adalah kondisi perusahaan yaitu tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian. Jadi kalau kita berdagang, berjualan, atau melakukan jasa kepada pelanggan, titik impas itu saat seluruh pendapatan kita, atau orang menyebutnya TR, total revenue ya, saat seluruh pendapatan kita akan habis untuk biaya, total cost. Nah, jadi dikatakan tidak untung, tidak rugi ya. Nah, total revenue adalah seluruh pemasukan kita akan sama besarnya dengan seluruh pengeluaran kita, cost kita, baik yang bersifat fixed cost ataupun bersifat variable cost. Kalau lupa diingat-ingat kembali apa perbedaan antara fixed dan variable pada bab sebelumnya di bab 6 ya. Jadi ada biaya yang bersifat tetap dan biaya yang bersifat variabel. Kalau sedikit review, biaya bersifat variabel adalah biaya yang cenderung berubah ya atau terpengaruh adanya volume penjualan ataupun volume produksi. Semakin tinggi volume penjualan atau volume produksi, maka otomatis biaya variabel akan meningkat. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak akan terpengaruh dengan adanya penjualan ataupun produksi ya, tetap ya sifatnya. Oke, itu fixed cost dan variable cost. Nah, kalau menentukan titik impas sudah tercapai, tentunya perusahaan akan berharap adanya profit. Nah, maka fungsi kedua dari analisis CVP adalah menentukan target penjualan. Menentukan target penjualan. Target penjualan berdasarkan laba yang diharapkan. Berarti perusahaan itu memiliki ekspektasi ini terhadap laba. Nah, ketika sudah memiliki ekspektasi terhadap laba, berapa sih penjualan yang dia harus dicapai ya, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Nah, jadi bedakan ya di antara dua tujuan dalam analisis CVP. Yang pertama adalah menentukan titik impas. Titik impas artinya kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian. Pas ya. Yang kedua, kalau sudah mencapai titik impas, biasanya ekspektasi perusahaan adalah memperoleh laba. Jadi ketika ada laba yang diharapkan, maka berapa sih penjualan yang harus tercapai, baik secara unit ataupun secara rupiah. Nah, sebelum membahas formula dengan CVP, kita harus memperhatikan ada 4 hal yang terkait. Yang pertama adalah harus diketahui adanya harga jual. Nah, yang kedua adalah biayanya harus diketahui, yaitu biaya yang bersifat variabel. Berarti ada biaya yang bersifat variabel. Dan ketiga adalah biaya yang bersifat tetap. Kita ini namanya VC, ini FC.
Kemudian yang keempat, adanya informasi mengenai volume penjualan. Nah, inilah hal yang terkait dengan CVP. Nah, tentunya ketika perusahaan itu menjalankan usahanya, hal yang tersulit adalah menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Inilah hal yang sulit ya, menentukan costing. Dan itu penting, sangat penting ya. Dalam menentukan costing ini nanti akan berujung pada pricing. Nah, selain berujung pada pricing, akan menentukan strategi perusahaan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan costing ya di dalam perhitungan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ya. Walaupun ini dua hal adalah hal yang sulit. Kadang-kadang perusahaan itu sangat kesulitan dalam menentukan biaya perusahaan ataupun membedakan mana yang biaya fix ataupun variabel. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita harus menilik pada tabel 1 di halaman 82. Tabel 1 di halaman 82. Tabel 1 halaman 82, yaitu di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat di tabel 1 di halaman 82 itu ada 6 formula yang akan dibahas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita kasih kode dulu biar gampang nanti ketika membahas soal ya. Nah, pertama BEP dalam unit, break even point dalam unit. Kita kasih simbol formula yang pertama. BEP dalam rupiah, karena ada dua part, kita kasih simbol 2A dan 2B. Demikian untuk projected sales, ada formula yang ketiga. Targeted sales, ada 3 rumus. Kita berikan formula 4A, 4B, dan 4C. Kemudian contribution margin ratio, ada 2, kita simbol 5A dan 5B. Dan kemudian adalah margin of safety, kita kasih simbol 6. Nah, ini ada ralat ya untuk BEP dalam rupiah, bukan contribution margin per unit, tapi contribution margin ratio. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini projected sales, nanti udah benar ya, fixed cost desired profit. Ini adalah laba yang diinginkan dibagi dengan contribution margin per unit. Dan ini kemudian targeted sales juga ada 3 pilihan formulanya nanti. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang kita akan gunakan adalah soal 1 ya. Soal 1 kita akan gunakan ini sebagai pembahasan contoh soal kita. Nah, di contoh yang pertama kita lihat ya. Sama-sama di situ adalah pabrik kue enak memiliki informasi sehubungan kegiatan produksi dan penjualan. Nah, diketahui di situ adalah price-nya, diketahui harga ya. Di situ ada harga. Oke. Price-nya adalah sebesar 9.000. Variable cost per unit, berarti biaya variabel adalah sebesar 1.800. Coba sedikit kita ulas ya. Kalau kita bicara tentang pabrik kue dengan biaya variabel, tentunya komponen di dalam variable cost ya antara lain adalah tepungnya, terigu, gula, mentega, air. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai variable cost per unit. Kemudian ada juga fixed cost-nya. Fixed cost-nya sebesar 36 juta. Oke. Kalau kita melihat pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A, tentukanlah banyaknya unit yang harus dijual agar mencapai titik impas ya. Pertanyaan pertama adalah berarti ada titik impas. Titik impas atau break even point dalam unit. Nah, kalau kita melihat rumus, berarti break even point dalam unit ini berada pada formula yang pertama, yaitu formula 1. Oke, break even point dalam unit. Nah, bagaimana kita menentukan break even point dalam unit? Break even point dalam unit, BEP dalam unit ya. Kalau kita melihat dalam formula yang pertama, itu rumusnya yang kita dapat gunakan adalah, kita lihat ke halaman 81 ya. Rumus yang kita dapat gunakan adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Gitu ya. Fixed cost dibagi contribution margin per unit. Nah, apa itu contribution margin nih? Contribution margin itu adalah selisih dari price dikurangi dengan variable cost-nya. Price dikurangi dengan variable cost-nya menghasilkan angka 7.200. Inilah contribution margin per unit. Jangan pernah lupa ya bagaimana menentukan contribution margin per unit. Nah, berarti di sini kalau kita lihat fixed cost-nya adalah 36 juta. 36 juta kita bagi dengan contribution margin per unit 7.200 nih.
Nah, menghasilkan angka berapa coba? Kalau 36 juta kita bagi dengan 7.200 akan menghasilkan angka 5.000 unit. Artinya dengan adanya penjualan sebanyak 5.000 unit, perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun memperoleh keuntungan. Nah, benar gak ya kalau dengan 5.000 unit ini tidak mengalami kerugian atau menikmati keuntungan? Kita coba pembuktikan ya. Ini ada pembuktiannya nih. Pembuktiannya kita lihat di sini. Kita lihat, kalau terjadi penjualan sebanyak 5.000 unit dengan harga jual adalah 9.000. Nah, maka dihasilkan angka adalah 45 juta nih untuk penjualannya. Nah, bagaimana dengan variable cost per unit? Variable cost secara total ya, yaitu adalah 5.000 unit. Kita kalikan dengan sama berapa? 1.800. Kalau kita kalikan 5.000 dengan 1.800, maka akan dihasilkan angka adalah 9 juta rupiah. Nah, selisih antara penjualan dengan variable cost per unit adalah contribution margin. Contribution marginnya 36 juta. Ketika kita kurangi dengan fixed cost 36 juta juga, maka hasilnya pada laba operasional 0. Nah, tentunya kalau kalian lupa tentang formula ini harus mengingat lagi di bab 6 ya. Oke, berarti terbukti nih, break even point yang dimaksudkan adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba. Nggak ada laba, tapi juga tidak rugi ya. Berarti tujuan pertama pada analisis CVP sudah terpenuhi ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau ditanyakan tentukanlah besarnya penjualan yang mencapai BEP. Nah, tentukan besarnya penjualan untuk mencapai BEP. Kita coba dulu rumus yang kedua ya. Berarti pertanyaan yang kedua itu terkait sebenarnya adalah break even point dalam rupiah. Nah, kita bisa gunakan rumus formula yang kedua. Nah, kalau kita bisa coba ya dua-duanya, formula yang kedua itu ada dua ya. Kita bisa menggunakan 2A dan juga nanti kita coba 2B. Oke, kita coba nih. Ketika 2A ya, 2A dan 2B. Nah, kita coba nih. Misalnya dalam rupiah itu rumus yang 2A itu mengatakan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Nah, apa itu contribution margin ratio? Kita hitung dulu ya. Contribution margin ratio itu sebenarnya kita melihat dari sini. Contribution margin terhadap harga jual. Nah, berarti kalau kita lihat adalah 7.200 per 9.000 kita kali 100%. Berapa sih sebenarnya porsi contribution margin terhadap harga jual? Nah, itu yang dimaksud. Oke. Kita lihat ternyata adalah 7.200 dibagi dengan 9.000 menghasilkan angka adalah 80%. Nah, berarti rumus dari break even point yaitu adalah fixed cost 36 juta dibagi dengan 80%. Hasilnya adalah 45 juta. Nah, apa sih arti angka ini? Artinya adalah pada saat perusahaan mencapai penjualan 45 juta, perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Nah, step yang kedua atau 2B, dia mengatakan bahwa break even point per unit, rumusnya adalah break even point per unit. Kita tinggal kalikan saja dengan harga jual, price ya. Nah, di sini kita udah melakukan pada saat pembuktian tadi, yaitu adalah 5.000 unit. Nah, kita kalikan dengan price-nya adalah sebesar 9.000. Maka diperoleh hasil adalah 45 juta. Sama ya. Nah, karena rumus 2A dan 2B sebenarnya sama nih. Menghasilkan maksud yang sama, menghitung break even point dalam rupiah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu adalah bicara mengenai tentukanlah besarnya penjualan apabila dikehendaki laba adalah 1.800.000. Kita skip dulu di sini nih. Nah, biar memudahkan kita pembahasan, kita salin dulu ya informasinya. Berarti ada price tadinya yaitu adalah 9.000. Diingat kembali ya tadi ya. Ada variable cost per unitnya adalah sebesar 1.800. Ada fixed cost-nya 36 juta.
Nah, di mana dari informasi ini tadi kita ulang ya, ada contribution margin per unit loh. Jangan lupa, rumusnya adalah price dikurangi dengan variable cost per unit adalah sebesar 7.200. Oke, continue pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga bicara berapa sih yang harus dijual apabila dikehendaki laba 1.800.000. Berarti dalam hal ini kita sudah mengetahui informasi tambahan, yaitu adalah desired profit. Profit yang dikehendaki, perusahaan menghendaki laba adalah sebesar 1.800.000. Hati-hati, berarti kita bisa menggunakan rumus yang mana? Kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu bicara tentang projected sales ya, projected sales dalam unit. Nah, kita bisa gunakan rumus yang ketiga nih. Kita coba ya. Rumus yang ketiga itu pengen taunya adalah kalau kita mau labanya 1.800.000, berapa yang harus terjual? Nah, rumusnya adalah projected sales, saya singkat PS, adalah fixed cost katanya ditambah dengan desired profit dibagi dengan contribution margin per unit. Nah, sebenarnya rumus ini adalah modifikasi dari rumus yang pertama. Tadi tujuan pertama adalah menentukan titik impas ya. Kalau saya tutup seperti ini, sama seperti rumus yang pertama nih. Nah, tetapi perusahaan kalau sudah mencapai titik impas, dia berharap ada profit. Artinya apa? Artinya contribution margin yang dihasilkan dari kegiatan usaha ya, itu tidak hanya untuk menutupi fixed cost, tetapi juga untuk menghasilkan laba ya. Nah, mungkin sekilas yang harus saya jelaskan adalah gini. Kalau misalnya kita angkat dalam sebuah contoh ketika kita membuat kue, yang mana tadi dikatakan bahwa ada tepung, terigu, gula, mentega, airnya kita kategorikan variable cost. Kenapa? Karena jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan banyaknya produksi, gitu kan ya. Nah, ada juga biaya fixed cost, biaya gaji, biaya sewa, depresiasi mesin, utilitas daripada pabrik ya, atau toko. Nah, itu biaya fixed cost. Nah, jadi kalau kita lihat, setiap menjual satu roti itu akan menghasilkan selisih atau margin sebesar 7.200 setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabelnya. Tadi tepung, terigu, gula, mentega, dan airnya ya. Berarti 7.200 ini diupayakan harus bisa menutupi biaya fixed cost untuk sewa, gaji, depresiasi, utilitas gitu kan. Maka rumus break even tadi kan fixed cost dibagi contribution margin. Nah, sekarang kalau ada laba yang diharapkan 1.800.000, perannya contribution margin tidak hanya untuk menutupi fixed cost, tapi juga harus menghasilkan laba. Maka rumusnya kalau itu kita kembangkan ya, 36 juta ditambah dengan 1.800.000 kita bagi dengan contribution margin per unit 7.200. Nah, kita lihat kalau di mana 36 juta ditambah 1.800.000 hasilnya dibagi dengan 7.200 yaitu adalah sebesar 5.250 unit. Nah, di sini adalah penjualan yang harus dicapai 5.250 unit. Nah, coba kita pakai pembuktian. Benar nggak ya? Kalau unit yang terjual 5.250 ini akan menghasilkan laba sebesar 1.800.000. Kita lihat penjualannya, salesnya adalah 5.250 unit dikalikan dengan harga jual 9.000, benar ya? 5.250 kita kalikan dengan 9.000 sebagai harga jualnya menghasilkan angka 47.250.000. Nah, variable cost yaitu adalah 5.250 unit dikalikan dengan 1.800. Nah, kita kalikan 5.250 kalikan 1.800. Hasilnya adalah 9.450.000. Nah, selisih antara sales dengan variable cost sekali lagi disebut dengan contribution margin. Contribution marginnya adalah tadi mengurangkan ya 47.250.000 dikurangi dengan tadi variable costnya 9.450.000. Hasilnya 37.800.000. Nah, fixed cost-nya adalah 36 juta. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti adalah selisih. Selisihnya kita sebut dengan laba operasional ya, operating income, yaitu 1.800.000. Sesuai ya ternyata ya. Oke. Nah, selain menggunakan rumus yang ketiga, sebenarnya bisa juga menggunakan rumus lainnya. Di situ kalau ditanyakan berapa penjualan dalam rupiahnya. Nah, kita bisa menggunakan setidaknya rumus yang 4A aja deh, 4A ya. Rumus yang 4A saja.
Nah, di rumus yang keempat A, kita ditanyakan berapa rupiah nih sebenarnya gitu ya harus terjual agar perusahaan memperoleh laba 1.800.000. Kita gunakan yaitu target sales atau projected sales boleh adalah sebesar 36 juta ditambah 1.800.000 dibagi dengan contribution margin ratio. Jangan lupa di sini contribution margin ratio tadi adalah diperoleh 80%. Menghitungnya gimana tadi? Dengan 7.200 dibagi 9.000. Artinya apa? Dalam setiap penjualan 9.000 rupiah per unit, kita bisa memperoleh margin 7.200 ya, 80%-nya. Nah, ini langsung dapat angka nanti 47.250.000 ya. Ini udah angkanya sama seperti itu, udah langsung. Ya, kita sudah melakukan pembuktian di atas di sini. Nanti boleh dicoba lagi teman-teman. Oke, lihat lagi. Soalnya adalah yang berikutnya. Ditanyakan di soal ke-4. Berapa sih laba atau rugi apabila yang tercapai adalah 4.000 unit? Nah, sekarang dibalik nih. Kalau ada penjualan 4.000 unit, berarti penjualan 4.000 unit ya. Nah, dia akan mencapai laba atau rugi. Nah, kalau kita mau pakai rumusnya, rumus 3, bisa. Kita coba ya, pakai rumus 3. Kalau penjualan ada 4.000, kita lihat projected sales adalah fixed cost ditambah desired profit dibagi contribution margin per unit. Nah, ini pakai langsung cara cepatnya nih, yaitu adalah di sini penjualan 4.000 unit. Sedangkan fixed cost-nya adalah 36 juta. Ditambah desired profit DP gitu ya. Dibagi dengan contribution margin per unit adalah 7.200. Nah, kalau kita selesaikan matematiknya ya, ini kalikan ini berarti adalah 4.000 kita kalikan dengan 7.200, hasilnya adalah 28.800 nih. Sama dengan 36 juta ditambah desired profit. Nah, kalau kita selesaikan secara matematik, DP adalah 28.800 kita kurangi dengan 36 juta. Nah, hasilnya adalah 7.200.000, tapi negatif. Berarti menunjukkan apabila penjualan hanya 4.000 unit. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ya, apabila penjualan itu hanya 4.000 unit, maka perusahaan akan menderita kerugian sebesar 7.200.000. Nah, mungkin dari pembuktian ini kita bisa juga loh, dari perhitungan ini kita bisa juga melakukan pembuktian seperti ini. Nah, apakah benar kalau terjadi penjualan hanya 4.000 akan mengalami kerugian 7.200 ya? Kita bisa loh coba, kita mau coba ya. Oke, kalau kita tes di sini, kalau kita coba di sini ya. Coba kita lihat, apakah penjualan, kita lihat nih, penjualan 4.000 unit, berarti ada sales 4.000 unit. Kita kalikan dengan harga jual 9.000, hasilnya adalah 36 juta. Oke, betul ya. Nah, kemudian kita akan melihat variable cost-nya, yaitu 4.000 unit tadi dikalikan dengan 1.800. Coba 4.000 kita kalikan dengan 1.800 menghasilkan angka adalah 7.200.000. Oke, kalau dilihat dari margin masih positif nih contribution marginnya. Contribution marginnya adalah 36 juta, kita kurangi dengan 7.200.000. Hasilnya adalah 28.800.000. Nah, tetapi ada fixed cost sebesar 36 juta. Kalau fixed cost 36 juta dengan margin ada 28.800.000, kita lihat, kita kurangi dengan 36 juta. Hasilnya adalah 7.200.000. Ternyata perusahaan mengalami kerugian. Sama ya? Berarti angka dari formula yang kita gunakan sama dengan pembuktian kita. Nah, berarti selesai untuk nomor 4. Nah, yang nomor berikutnya adalah nomor yang kelima ya. Nomor kelima, kita angkat lagi, kita ganti ya, nomor kelima. Nah, di nomor kelima kita membahas tentang margin of safety, MOS. Margin of safety adalah tingkat aman, berapa persen tingkat aman kita, gitu ya. Nah, margin of safety ini kita bisa melihat begini. Kalau perusahaan dalam soal itu mengatakan adanya penjualan mencapai 6.300, berarti di sini ada sales yang actual ya, sales actual kita. Nah, dikurangi dengan break even point
dibagi dengan break even point. Ya, kita coba ya. Nah, penjualan aktual kita mencapai 6.300 unit. Sedangkan break even point kita itu tadi kalau dalam soal sebelumnya, kita mencapai break even point itu tercapai pada saat penjualan 5.000 unit. Betul ya? Nah, dibagi dengan 5.000 unit. Coba kita lihat, kalau kita mau kalikan 100% juga boleh nih. Berarti artinya 1.300 dibagi dengan 5.000. Hasilnya adalah 26%. Artinya apa ya 26% ini? Artinya apabila kita sudah mencapai break even pada 5.000 unit tapi kita mampu menjual 6.300, berarti udah bagus. Kita udah 26% di atas break even point. Nah, tentunya nilai MOS bisa bernilai positif, artinya sudah mencapai atau melampaui daripada break even point, atau juga bisa kurang dari break even point, maka akan bernilai negatif ya. Nah, tentunya kita harus mencapai MOS yang positif. Nah, untuk menghitung MOS itu kita bisa melihat pada formula yang ke-6. Ini setara dengan formula yang ke-6 ya. Nah, jadi kita sudah mencoba seluruh formula nih ya, dari 1 sampai 6 yang ada. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi adalah pada saat perusahaan ini adanya pajak. Nah, mungkin kita tambahkan ya informasinya. Informasinya seperti ini. Nah, ini untuk menutup daripada topik ini, setidaknya kita tambahkan sebuah informasi. Misalnya perusahaan mencapai penjualan. Nah, penjualan yang dicapai adalah 8.000 unit. 8.000 unit dengan adanya pajak ya, kita tambahkan, yaitu adalah pajak, tarif pajaknya itu adalah sekitar 25%. Nah, pertanyaannya berapa besarnya laba setelah pajak? Setelah pajak ya, laba setelah pajak. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba kita kerjakan dulu nih. Pakai step yang lambat ya. Berarti kita mau mengetahui dulu salesnya. Salesnya berapa sih? Salesnya kan 8.000 unit nih tadi. 8.000 unit kita kalikan dengan 9.000. Nah, 9.000 hasilnya adalah 72 juta. Kemudian kita melihat variable cost-nya. Variable cost-nya adalah sama. 8.000 unit kita harus kalikan dengan 1.800 per unitnya. Kita lihat hasilnya berapa nih? Kalau 8.000 kita kalikan dengan 1.800, menghasilkan nilai adalah 14.400.000. 14.400.000 ya. Kita kurangi, menghasilkan contribution margin. Nah, contribution marginnya adalah pengurangan antara 72 juta dengan 14.400.000. Hasilnya 57.600.000. Nah, kita kurangi dengan fixed cost. Fixed cost-nya berapa? Tadi fixed cost-nya adalah 36 juta. Nah, berarti kita dapat namanya operating income ya. Operating income. Nah, operating income kita adalah pengurangannya nih. Menghasilkan angka adalah 21.600.000. Kemudian kita kenakan tax pajak. Nah, tax-nya adalah 25%. 25% ya. 25% dari 21.600.000 kita kalikan dulu ya, 25%. Hasilnya adalah 5.400.000. Maka nanti adalah net income, biasanya kita sebut dengan net income ya. Net income yang after tax. After tax ya, merupakan pengurangannya. Berarti 21.600.000 itu dikurangi dengan pajaknya 5.400.000. Hasilnya adalah 16.200.000. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah formula yang digunakan dalam break even point yang terdapat pada tabel 1, yaitu di halaman 82, keseluruhannya adalah informasi terkait dengan sampai dengan operating income ya, yang before tax. Jadi kalau nanti di satu waktu diketahui gitu ya, informasi laba setelah pajak misalnya nih, laba setelah pajak misalnya adalah 18 juta. Dengan adanya pajak 25% gitu ya. Hati-hati loh. Untuk mengerjakan rumus-rumus dengan formula yang di tabel 1 harus kembalikan ke kondisi laba sebelum pajak ya. Laba sebelum pajak atau operating income. Nah, income
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah operating income adalah 18 juta gitu kan. Karena dia angka ini adalah setelah pajak, berarti ini setara dengan 75%-nya loh, ya. Berarti adalah 18 juta dibagi 75%. Hasilnya adalah 18 juta dibagi 75%. Hasilnya adalah 24 juta. Nah, berarti angka inilah yang digunakan sebagai desired profit, ya. Nah, bagaimana tadi misalnya ada yang bingung, kenapa ini 75%? Ya karena kita ambil aja ya, logiknya dari ini nih, operating income itu 100%, tax-nya 25%. Berarti sebenarnya after tax itu adalah 75%. Coba aja angka 16.200.000 dibagi 75%, pasti akan menghasilkan 21.600.000. Nah, demikian pembahasan untuk break even point apabila untuk single product, ya, produk yang cuma satu. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi, tentunya melihat pembahasan dari halaman 81 sampai dengan 85, ya. Dan kemudian sebagai tugas kalian bisa mengerjakan yaitu soal 2 dan soal 3. Nah, soal 2 dan soal 3 bisa dijadikan tugas yang dapat dikumpulkan sesuai nanti dengan petunjuk bagaimana teknik mengumpulkannya. Oke, apabila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan kepada pengajar masing-masing. Nah, demikian pembahasan tentang break even point untuk single product.